Halo teman-teman. Kali ini gue bakal nyeritain kisah seorang indigo yang mengalami perjalanan astral ke dunia jin. Kisah ini penuh misteri dan kejadian menegangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin semangat buat bikin cerita lainnya. Gue, Fadli, seorang cowok yang sejak kecil udah punya kemampuan melihat makhluk tak kasat mata. Awalnya, gue pikir ini cuma bawaan lahir yang bikin gue sering takut sendiri. Tapi semakin gue gede, makin banyak kejadian aneh yang bikin gue sadar bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Suatu malam, gue nyobain astral projection, alias pemisahan jiwa dari raga. Gue udah sering denger cerita soal ini, tapi baru kali ini berani coba. Setelah meditasi lama, badan gue terasa ringan banget. Dunia di sekitar gue tiba-tiba berubah. Gue melayang keluar dari tubuh, ngeliat diri sendiri yang lagi tidur. Awalnya, gue cuma berkeliling di sekitar rumah, tapi tiba-tiba ada energi kuat yang menarik gue ke suatu tempat. Dunia berubah drastis. Gue nggak lagi di rumah, melainkan di sebuah tempat asing yang penuh dengan bangunan-bangunan aneh yang bercahaya redup. Jalanannya dari batu hitam berkilauan, dan udara di sana terasa berbeda, lebih pekat, lebih dingin. Tapi yang paling bikin gue merinding, semua makhluk di sana bukan manusia. Jin-jin dari berbagai bentuk ngeliatin gue. Ada yang mirip manusia, ada yang kayak centaur, ada yang kecil kayak goblin, ada yang besar berbulu mirip genderuwo, bahkan ada jin ular yang melata dengan tubuh besar. Mata mereka semua tertuju ke gue. Gue baru sadar. Gue manusia satu-satunya di sini. Siapa kau? Kenapa ada manusia di sini? Suara berat tiba-tiba menggema. Jantung gue berdetak kencang. Gue baru aja nyampe, tapi udah jadi pusat perhatian. Gue berdiri kaku di tengah jalan berbatu hitam itu, dikelilingi oleh puluhan pasang mata yang menatap gue dengan berbagai ekspresi, penasaran, curiga, bahkan ada yang terlihat haus darah. Siapa kau? Kenapa ada manusia di sini? Suara berat itu kembali terdengar. Gue menoleh dan ngeliat sosok tinggi besar, berbulu lebat, matanya merah menyala. Jin itu mirip genderuwo, tapi lebih gagah dan mengenakan baju seperti prajurit. Ada sabuk besar melingkar di pinggangnya dengan lambang aneh yang berkilauan. Gue berusaha tetap tenang. Gue nggak tahu kenapa bisa ke sini. Tadi gue cuma lagi meditasi. Tiba-tiba, bisik-bisik makin rame di sekitar gue. Ada jin-jin kecil yang mirip goblin mulai tertawa cekikikan, jin centaur yang ngelirik tajam, sementara jin-jin berbentuk manusia saling berbisik satu sama lain. Dia manusia astral. Jangan biarkan dia pergi. Seseorang berteriak. Belum sempat gue bereaksi, tiba-tiba tangan gue ditarik keras oleh seseorang. Gue hampir jatuh, tapi orang itu menarik gue ke dalam gang sempit. Gue nggak bisa lihat jelas mukanya, tapi dia tinggi, berjubah hitam, dan jalannya cepat banget. Ikut aku kalau kau ingin selamat, katanya buru-buru. Gue nggak punya pilihan lain selain ngikut. Dari belakang, suara-suara para jin semakin keras. Gue yakin mereka mulai mencari gue. Setelah melewati lorong gelap yang sempit, gue akhirnya sampai di sebuah ruangan kecil yang diterangi cahaya biru redup. Gue menoleh ke penyelamat gue, dia membuka tudungnya. Dia mirip manusia, tapi matanya berwarna ungu dengan pola yang aneh di irisnya. Kulitnya lebih pucat, dan rambutnya panjang berwarna perak. Siapa lo? Gue bertanya dengan napas tersengal. Dia menatap gue serius. Namaku Azar. Aku salah satu penjaga perbatasan antara dunia jin dan manusia. Kau tidak seharusnya ada di sini, tapi sekarang sudah terlambat. Mereka tahu keberadaanmu. Jantung gue makin dak-dikduk. Apa maksudnya? Gue nggak bisa balik lagi. Gue masih ngos-ngosan, berdiri di ruangan kecil bercahaya biru itu, berhadapan dengan Azar, sosok jin yang mirip manusia tapi punya mata ungu dan rambut perak.
Mereka siapa? Kenapa mereka ngejar gue? Tanya gue, masih bingung dan panik. Azar menatap gue tajam. Kau manusia, dan di dunia ini, manusia sangat langka. Bahkan, manusia yang bisa masuk ke sini tanpa izin. Hampir nggak pernah ada. Itu sebabnya kau menarik perhatian. Gue menelan ludah. Jadi mereka mau nangkap gue. Azar mengangguk pelan. Sebagian besar dari mereka penasaran. Tapi ada juga yang melihatmu sebagai ancaman, atau makanan. Gue langsung merinding. Makanan. Azar tersenyum tipis. Tidak semua jin bersahabat dengan manusia, Fadli. Beberapa dari mereka menganggap manusia adalah sumber energi yang kuat. Jika kau sampai jatuh ke tangan mereka, kau bisa terjebak di sini selamanya. Jantung gue makin kencang. Gue baru sadar, gue masuk ke tempat yang bahaya banget. Azar kemudian berjalan ke rak yang penuh dengan gulungan kertas dan buku-buku kuno. Dia mengambil salah satunya dan membukanya di atas meja batu. Kota ini disebut Zoaran, salah satu kerajaan terbesar di dunia jin. Ada banyak ras di sini, jin yang mirip manusia, jin yang berbentuk monster, dan yang tidak memiliki bentuk tetap. Mereka hidup dalam sistem kerajaan, dengan raja dan bangsawan yang mengatur semuanya. Gue melihat gambar di buku itu. Ada sketsa bangunan besar yang mirip kastil gotik, pasar dengan tenda-tenda aneh, dan bahkan gambaran makhluk-makhluk yang tadi gue lihat di jalan. Jadi, gue ada di ibu kota mereka. Azar mengangguk. Dan lebih buruknya lagi, saat ini sedang ada pertemuan besar di istana. Itu sebabnya jalanan penuh. Banyak bangsawan jin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dan sekarang mereka tahu ada manusia di sini. Gue menarik napas dalam-dalam. Gue harus balik. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Azar menatap gue serius. Itu tidak mudah. Tapi mungkin ada satu cara. Sebelum dia bisa melanjutkan, tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar di luar. Mereka sudah dekat. Kata Azar dengan wajah tegang. Gue langsung tegang. Siapa yang datang? Apakah mereka tahu gue ada di sini? Langkah kaki berat semakin mendekat. Gue bisa ngerasain aura yang gak enak dari luar ruangan ini. Azar langsung berdiri dan mengisyaratkan gue buat diam. Mereka sudah tahu kita di sini, bisiknya. Gue nahan napas. Dari celah pintu, gue bisa lihat bayangan besar bergerak di luar. Suara mereka berat dan serak. Aku mencium bau manusia. Dia ada di sini. Gue langsung panik. Azar dengan cepat menarik sebuah jubah hitam dari rak dan menyerahkannya ke gue. Pakai ini, dan jangan bicara apapun. Tanpa pikir panjang, gue langsung masukin kepala ke tudung jubah itu. Tepat saat pintu dihantam kuat, dua sosok jin masuk ke ruangan. Yang pertama berbadan besar, berbulu hitam, matanya merah menyala. Dia mirip genderuwo, tapi lebih seram. Yang satunya tinggi kurus, kulitnya hijau gelap dengan tanduk melingkar di kepalanya. Di mana manusia itu? Tanya jin berbadan besar dengan suara menggelegar. Azar tetap tenang. Tidak ada manusia di sini. Hanya aku. Si jin bertanduk mendekati gue. Jantung gue hampir copot waktu dia mengendus udara di sekitar gue. Aku mencium sesuatu. Seperti roh manusia. Tapi bercampur dengan energi jin. Katanya curiga. Gue berusaha mati-matian buat nggak goyah. Jantung gue berdetak kencang banget. Azar langsung menyela. Kau mencium aroma dari buku-buku tua ini. Banyak di antaranya berasal dari dunia manusia. Dia menunjuk ke rak buku di belakang gue. Jin bertanduk itu menatap Azar tajam. Sementara si genderuwo masih kelihatan ragu. Kalau kami tahu kau menyembunyikan manusia, Raja tidak akan memaafkanmu, ancam si genderuwo sebelum akhirnya mereka berdua keluar dan menutup pintu keras-keras. Gue akhirnya bisa bernapas lagi. Astaga, itu hampir saja. Kata gue, masih gemetar.
Azar menatap gue serius. Kita harus pergi dari sini. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukanmu. Tapi kemana? Azar diam sejenak, lalu berkata, ke pasar bawah tanah. Kalau kita beruntung, kita bisa menemukan seseorang yang bisa membawamu kembali ke dunia manusia. Gue mengangguk. Nggak ada pilihan lain. Ini satu-satunya cara buat gue selamat. Gue dan Azar berjalan cepat melewati gang-gang sempit di kota Zuaran. Cahaya redup dari lentera biru di dinding-dinding batu memberi kesan seram. Suara dari kejauhan terdengar menggema, suara langkah kaki, bisikan jin, bahkan suara tawa yang nggak jelas asalnya dari mana. Setelah perjalanan cukup lama, Azar berhenti di depan sebuah lorong gelap. Gue ragu-ragu. Ini pasar bawah tanah. Azar mengangguk. Ya, dan kita harus hati-hati. Jangan bicara dengan siapapun kecuali aku bilang boleh. Begitu kami masuk, gue langsung terkejut. Pasar ini benar-benar hidup. Di dalamnya, ada ratusan jin dari berbagai ras. Beberapa mirip manusia dengan kulit berwarna aneh, ada yang pendek mirip goblin, ada yang tinggi dengan tanduk panjang, bahkan ada jin dengan tubuh ular melingkar di pilar-pilar batu. Mereka semua sibuk bertransaksi, menukar barang-barang aneh yang gue nggak bisa pahami. Di satu sudut, ada jin yang menjual mata yang masih bergerak di dalam toples. Di sisi lain, ada yang menawarkan kain bercahaya yang terlihat seperti kabut padat. Bau dupa bercampur dengan aroma daging yang nggak gue kenali memenuhi udara. Gue berusaha menunduk, mencoba nggak menarik perhatian. Tapi tetap aja, beberapa jin melirik ke arah gue, mungkin karena aura gue berbeda. Jangan lihat mereka terlalu lama, bisik Azar. Kami terus berjalan sampai akhirnya berhenti di depan sebuah tenda besar dengan simbol aneh. Seorang jin tua bermata kuning duduk di belakang meja kayu. Tubuhnya kecil dan bersisik, tapi ekspresinya seperti seseorang yang tahu banyak hal. Azar. Lama tak berjumpa, kata jin tua itu dengan suara serak. Azar mengangguk. Kami butuh bantuanmu, Morka. Jin tua bernama Morka itu menatap gue dengan senyum aneh. Manusia di kota Zuaran. Sudah lama sekali tidak ada yang seberani ini. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Morka mengelus dagunya yang bersisik. Aku bisa membantumu kembali. Tapi tidak gratis. Gue dan Azar saling pandang. Apa yang lo mau? Tanya gue hati-hati. Morka menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya. Ada sesuatu yang harus kau ambil. Dari dalam istana. Jantung gue langsung mencelos. Istana. Azar mengernyit. Itu bunuh diri, Morka. Morka mengangkat bahu. Kalau begitu, silakan cari jalan keluar sendiri. Gue menghela napas panjang. Gue cuma mau pulang, tapi sekarang malah harus masuk ke istana jin. Gue masih nggak percaya dengan apa yang gue dengar barusan. Masuk ke istana jin. Itu sama aja kayak masuk ke sarang harimau dalam kondisi tangan kosong. Lo yakin nggak ada cara lain? Tanya gue ke Morka. Jin tua itu menyeringai, matanya menyipit penuh kelicikan. Ada, tentu saja, tapi semua jalan lain berakhir dengan kematianmu. Gue merinding. Azar menghela napas berat, kelihatan nggak senang dengan keputusan ini. Apa yang harus kita ambil di dalam istana? Tanya Azar. Morka mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya mengecil seperti rahasia besar. Sebuah batu permata. Mata dosir. Itu benda kuno yang disimpan di ruang harta karun Raja Jin. Gue langsung pengen banting kepala ke tembok. Lo gila. Itu kan tempat paling dijaga di seluruh kota. Morka tertawa pelan. Benar, makanya aku butuh manusia yang bisa menyelinap. Auramu lebih samar dibanding jin, dan kalau kau bisa menggunakan kemampuan astral projectionmu dengan benar, mungkin kau bisa masuk tanpa terlihat. Gue menelan ludah. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi di sisi lain, kalau ini satu-satunya cara buat balik ke dunia manusia,
gue nggak punya pilihan lain. Azar akhirnya buka suara. Baiklah. Tapi setelah ini, kau harus bersumpah untuk mengirimnya kembali ke dunianya tanpa syarat. Morka mengangguk. Tentu saja. Aku jin yang menepati janji. Gue masih nggak percaya sama jin tua ini, tapi sekarang gue udah terlanjur masuk dalam masalah ini. Beberapa jam kemudian, gue dan Azar sudah ada di dekat istana Raja Jin. Bangunannya menjulang tinggi, hitam berkilauan dengan ukiran aneh yang seperti bergerak sendiri. Di depan gerbang utama, ada raksasa berbaju zirah dengan mata bercahaya biru, menjaga dengan tombak raksasa di tangannya. Gue menatap Azar. Lo yakin ini bakal berhasil? Azar menarik napas panjang. Kalau lo bisa tetap tenang dan pakai kemampuan astral projection lo dengan benar, lo bakal bisa menyelinap tanpa terlihat. Gue mengangguk pelan. Oke. Saatnya gue ngelakuin hal paling nekat dalam hidup gue. Perlahan, gue duduk bersila di belakang tembok, menutup mata dan fokus. Ruh gue mulai terlepas. Tubuh gue terasa ringan. Gue melihat diri gue sendiri yang lagi duduk di sana, sementara roh gue melayang menjauh. Gue berhasil keluar dari tubuh. Sekarang, dalam bentuk astral, gue mulai melayang masuk ke istana Raja Jin, melewati dinding-dinding tanpa suara. Tapi begitu gue melewati koridor panjang, gue merasakan ada sesuatu yang mengawasi gue. Tiba-tiba, sesosok bayangan besar dengan mata merah muncul di depan gue. Berani-beraninya kau masuk ke wilayah raja tanpa izin, manusia. Jantung gue langsung mencelos. Gue ketahuan. Gue nggak bisa bergerak. Bayangan besar itu berdiri di depan gue dengan mata merah menyala, tubuhnya setengah transparan seperti roh, tapi auranya luar biasa menekan. Siapa kau? Suaranya menggema di pikiran gue, bukan di telinga. Gue mencoba tetap tenang, tapi rasanya kayak berdiri di depan singa lapar. Gue ketahuan. Gue buru-buru mikir. Ini astral projection, kan? Artinya gue nggak benar-benar di sini, cuma roh gue yang nyasar. Mungkin gue masih bisa kabur. Zah. Sebuah rantai bayangan tiba-tiba muncul dan melilit tubuh astral gue. Gue kaget setengah mati, karena harusnya gue nggak bisa disentuh di dunia astral. Tapi rantai ini bukan rantai biasa. Jangan kira kau bisa kabur begitu saja, manusia. Bayangan itu mendekat, dan wajahnya mulai terlihat jelas. Jin tua berjubah hitam, dengan tanduk melingkar dan kulit abu-abu. Aku adalah Malzat, penjaga ruang harta karun. Tidak ada yang bisa masuk ke sini tanpa seizin raja. Gue nggak tahu harus ngapain. Azar bilang gue bisa nyelinap tanpa terlihat, tapi ini jelas meleset dari rencana. Tunggu, gue bukan maling. Kata gue buru-buru. Malzat menyipitkan matanya. Lalu, kenapa kau ada di sini? Otak gue muter cepat. Kalau gue bilang gue disuruh Morka, bisa-bisa gue langsung dihukum mati. Jadi gue harus pura-pura. Gue, dipanggil oleh mata dosir, kata gue asal. Malzat tiba-tiba terdiam. Dia menatap gue tajam, lalu mendekatkan wajahnya. Jangan main-main dengan benda suci kami, manusia. Gue memberanikan diri. Gue nggak bohong. Begitu gue masuk ke dunia jin, gue merasa ada sesuatu yang memanggil gue. Suara, dari mata dosir. Malzat nggak langsung bereaksi. Tapi dari tatapan matanya, gue bisa lihat dia mulai berpikir. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa kayak seumur hidup, dia menggerakkan tangannya. Zing. Rantai bayangan yang melilit gue tiba-tiba menghilang. Jika kau memang dipanggil oleh mata dosir, buktikan. Gue nggak punya pilihan lain selain nurut. Malzat berbalik dan melayang menuju sebuah pintu besar di ujung ruangan. Gue ngikutin dia, masih waspada. Begitu pintu itu terbuka, gue hampir nggak bisa percaya dengan apa yang gue lihat. Di tengah ruangan luas itu, ada sebuah permata raksasa yang melayang di udara,
bersinar biru dengan cahaya mistis. Dan yang bikin gue merinding, ada suara di kepala gue. Kau akhirnya datang. Suara itu terdengar jelas di kepala gue. Mata Dosir ngomong ke gue. Gue menatap permata raksasa itu, sinarnya berdenyut seperti jantung yang berdetak. Malzat berdiri di samping gue, ekspresinya masih tajam, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Kau adalah yang terpilih, suara itu kembali terdengar, lembut tapi berwibawa. Terpilih buat apa? Tanya gue dalam hati. Tiba-tiba, gue merasakan sesuatu menyedot roh gue. ZUUP. Dalam sekejap, dunia di sekitar gue berubah. Gue nggak lagi di ruang harta karun istana jin. Gue berada di dalam kegelapan, kosong, sunyi. Lalu, perlahan-lahan, muncul gambaran di depan gue. Gue melihat sebuah kerajaan jin di masa lalu, megah dan indah. Para jin dari berbagai ras hidup berdampingan, dan di pusat kerajaan itu, ada seorang raja jin berjubah emas, duduk di atas singgasana. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah. Langit menghitam, petir menyambar, dan perang besar pecah. Raja jin itu bertarung melawan makhluk besar berkepala 3 dengan mata menyala merah. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Jin-jin berlarian, kota hancur dalam hitungan detik. Di tengah pertempuran, Raja Jin itu mengangkat sebuah batu permata yang bersinar terang, mata Dosir. Dengan kekuatan terakhirnya, dia mengunci makhluk berkepala 3 itu di dalam batu permata tersebut, mengorbankan nyawanya sendiri. Brak! Gue tersentak kembali ke dunia nyata. Gue masih berdiri di depan mata Dosir, tapi jantung gue berdetak kencang. Gue baru aja melihat sejarah batu ini, dan ada sesuatu yang lebih ngeri lagi. Mata Dosir bukan cuma permata biasa. Di dalamnya, tersimpan makhluk kuno yang seharusnya nggak boleh dilepaskan. Kau mengerti sekarang? Suara itu kembali terdengar di kepala gue. Gue menelan ludah. Morka menyuruh gue mencuri ini, tapi kalau batu ini jatuh ke tangan yang salah, bisa-bisa dunia jin dan manusia dalam bahaya. Gue menoleh ke Malzat yang masih menatap gue dengan penuh selidik. Gue harus ambil keputusan. Apakah gue akan tetap mencuri batu ini, atau melindunginya dari Morka? Gue masih berdiri terpaku di depan mata Dosir. Sekarang gue ngerti, batu ini bukan cuma harta karun, tapi penjara bagi makhluk berkepala 3 yang bisa menghancurkan dunia jin dan manusia. Gue nggak bisa kasih ini ke Morka. Tapi masalahnya, gue udah janji ke dia. Kalau gue nggak bawa batu ini, dia mungkin bakal ngebunuh gue sebelum gue bisa balik ke dunia manusia. Malzat, sang penjaga batu, masih menatap gue curiga. Kau melihatnya, bukan? Suaranya berat dan dalam. Gue mengangguk. Morka nyuruh gue ngambil batu ini. Tapi, gue baru sadar, kalau jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa hancur. Mata Malzat menyipit. Morka, dia bergumam, seolah memikirkan sesuatu. Jadi dia masih hidup. Gue langsung ngeh. Lo kenal Morka? Malzat menghela napas panjang. Dia dulunya penasihat raja, sampai dia berkhianat. JLEB. Gue makin yakin kalau Morka bukan sekadar jin tua licik, tapi pengkhianat kerajaan jin. Kalau begitu, kita harus cegah dia, kata gue. Malzat menatap gue dalam, lalu, mengulurkan tangannya ke arah batu permata. Zing. Cahaya biru menyelimuti tangan Malzat, lalu dia menyentuh permukaan batu itu. Tiba-tiba, mata Dosir bergetar dan mengecil, menjadi sebuah batu kecil sebesar kelereng. Malzat mengambilnya dan menyerahkannya ke gue. Bawa ini. Jangan biarkan jatuh ke tangan Morka. Gue ragu-ragu. Lo yakin gue bisa jagain ini? Malzat menyeringai. Jika batu ini memilihmu, itu berarti takdirmu sudah terikat dengannya. Gue menelan ludah. Ini berarti gue resmi jadi buronan di dunia jin. Brak. Tiba-tiba, pintu ruang harta karun meledak.
Asap hitam menyebar, dan sosok tinggi berjubah muncul, MORKA. Kalian pikir bisa menipuku? Suaranya menggema marah. Gue nggak punya waktu lagi. Azar tiba-tiba muncul di belakang Morka, menebasnya dengan pedangnya. Morka berbalik dan menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Malzat langsung menarik gue. Lari. Gue langsung kabur, menggenggam batu itu erat-erat. Gue nggak tahu bakal kemana, tapi satu hal yang pasti, Morka nggak akan membiarkan gue pergi begitu saja. Gue lari sekencang mungkin, tapi suara Morka masih menggema di belakang. Berikan batu itu padaku, manusia. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Azar dan Malzat bertarung melawan Morka, tapi gue tahu mereka nggak bakal bisa menahannya lama-lama. Gue harus keluar dari dunia jin sekarang juga. Gue ngebut keluar istana. Jalanan pasar jin berubah kacau. Jin-jin dari berbagai ras berlarian ketakutan karena aura gelap Morka makin kuat. Di kejauhan, gue bisa lihat gerbang dunia jin masih terbuka. Itu satu-satunya jalan pulang. Gue lompat, ngibrit sekenceng-kencengnya. Tapi di detik terakhir sebelum gue sampai ke gerbang, Morka muncul di depan gue, matanya menyala merah. Kau tidak akan pergi kemana-mana, bocah. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba rantai hitam keluar dari tanah, melilit kaki dan tangan gue. Gue nggak bisa gerak. Gue panik. Morka mendekat, siap merampas mata Dozir dari tangan gue. Tapi tiba-tiba, batu itu mulai bersinar terang. Apa? Mata Morka melebar. Dari dalam batu, terdengar suara bergema. Kau bukan tuanku, Morka. Kau pengkhianat. Dalam sekejap, cahaya biru meledak keluar dari batu, menghantam tubuh Morka. Boom! Morka terlempar ke belakang, tubuhnya terbakar oleh cahaya dari mata Dozir. Gue langsung merasa rantai yang mengikat gue mengendur. Gue nggak pikir panjang. Gue lompat ke gerbang dunia manusia. ZUUP. Gue terhisap ke dalam pusaran cahaya. Ha. Gue tersentak bangun di atas kasur gue sendiri. Nafas gue ngos-ngosan. Gue balik ke dunia manusia. Gue buru-buru lihat tangan gue. Mata Dozir masih ada di genggaman gue. Gue menelan ludah. Ini bukan mimpi. Gue beneran udah masuk ke dunia jin, ngelihat kerajaan mereka, ngelihat perang besar, dan sekarang gue jadi orang yang dipercaya buat menjaga batu yang bisa nahan kekuatan jahat. Dan yang bikin gue lebih was-was, Morka belum mati. Kalau dia bisa nemuin cara masuk ke dunia manusia, mungkin dia bakal datang buat nyari gue. Sampai jumpa di cerita berikutnya.